Ini sudah berapa hari nih di Sehati? Sudah 1 minggu. Ada pengalaman menarik? Ada. Hai, selamat sore Sobat Inklusi. Ketemu lagi dengan Sehati ya. Saya Edi Supriyanto nih, ganti ini Putri. Fitri atau Putri toh? Nanti Fitri. Ya. Fitri, sementara Fitri sedang sibuk ya. Nah, Sobat Inklusi, hari ini saya ditemani dua mahasiswi dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Boleh dong kenalan siapa namanya? Halo Sobat Inklusi. Perkenalkan, nama saya Putri Sulistiawati, biasa dipanggil Putri. Putri. Oke, Ya. selanjutnya. Halo Sobat Inklusi, perkenalkan nama saya Hera Aprilianingsih, biasa dipanggil Hera. Halo Hera. Nah, teman-teman ini kan di sini PPL ya. Nah, kalau boleh nih, kenapa sih milih PPL-nya di Sehati? Karena pengen menerapkan ilmu yang sudah dipelajari Pak selama perkuliahan. Selain itu juga tertarik untuk belajar terkait bagaimana sih berinteraksi dengan teman-teman difabel, atau kira-kira teman difabel tuh biasanya punya bakat apa atau apa yang bisa kami bantu, seperti itu. Menurut saya kurang lebih sama pendapatnya seperti Mbak Putri. Nah, dan saya juga ingin menerapkan apa yang telah saya pelajari selama perkuliahan 6 semester ini, dan saya juga ingin mendalami apa sih tentang disabilitas dan juga teman-teman difabel seperti itu. Oke. Jadi teman-teman ini udah tahu sih? Saya belum sih. Disabilitas itu siapa atau apa gitu? Mungkin ada beberapa yang saya ketahui. Yang pertama seperti tunadaksa, terus tunarungu, tunawicara seperti Gitu. Kalau Putri apa tentang disabilitas? Kalau disabilitas tuh yang saya tahu tuh yaitu seseorang yaitu dengan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda Pak. Jadi mereka bisa mengendarai motor, juga bisa membaca, juga bisa seperti, tapi dengan cara yang berbeda seperti itu. Oke. Jadi tadi kalau Hira katakan ada tunarungu, tunanetra. Nah, itu sebenarnya lebih kepada keragaman sih. Jadi disampaikan Putri tadi, jadi disabilitas itu sebenarnya hanya perbedaan cara saja. Nah, seperti saya bisa naik motor, walaupun saya disabilitas fisik, layu ya, mungkin dua-duanya, karena yang satu sudah total, yang satunya berat-berat kan seperti itu. Tapi tadi caranya kan saya harus memodifikasi motor saya kan seperti itu. Nah, itu yang kita maksud dengan disabilitas seperti itu. Nah, kira-kira apa nih tantangannya kalau ketemu dengan disabilitas? Iya, kadang takut Pak, karena misal kita mau bantu, tapi tuh takut kalau misal cara kita membantu tuh salah. Jadi kadang juga bingung, ini butuh bantuan apa enggak, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, Hera, seperti apa? Kalau Putri kan bilang nggak tahu caranya dan sebagainya. Kira-kira apa yang Hera akan lakukan kalau ada seperti itu? Mungkin kalau dari saya melihat dulu apa yang perlu dibantunya itu seperti apa, dan apa yang saya bisa lakukan seperti itu. Iya, bisa seperti itu. Tetapi akan lebih baik kalau teman-teman ini bertanya dulu. Gitu. Jadi belum tentu nih kita bantu ini bisa menolong atau lebih mempermudah. Nah, terkadang malah justru mempersulit. Kan, seperti itu. Jadi perlu bertanya kan seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman lakukan seperti itu. Nah, ini sudah berapa hari nih di Sehati? Sudah 1 minggu. 1 minggu. Iya. Ada pengalaman menarik? Ada. Mungkin setelah 1 minggu ini saya banyak belajar dan mengetahui ternyata melihat teman-teman disabilitas secara langsung gitu. Karena mungkin di perkuliahan hanya sekedar teori saja kayak gitu. Jadi ada interaksi ya. Tapi kemarin kayaknya juga pernah naik ke gunung ya? Itu saya Pak. Oh, Putri. Iya. Apa? Ada ceritanya apa? Nah, itu jadi kita kayak silaturahmi dengan salah satu teman disabilitas, yaitu tunadaksa. Nah, beliau itu mempunyai hobi melukis. Jadi lukisan-lukisannya itu bagus banget Pak, dipajang-pajang di kamar, habis itu dijual belikan juga. Keren banget pokoknya Pak.
kalau saya nggak salah itu kemarin itu kan disabilitasnya layu ya, kaki sama tangannya Iya. juga lemah ya. Iya. Terus dia bikin kayak alat untuk jalan tuh seperti apa itu kemarin? Itu kalau saya lihat tuh seperti mobil remote yang dimodifikasi gitu Pak. Jadi mobil remote dengan versi yang lebih besar. Jadi itu untuk beliau tuh bisa jalan misal ke depan teras atau dari kamar ke ruang tamu. Nah itu pakai bantuan itu Pak. Itu yang bikin siapa itu remote-nya? Itu yang bikin kakaknya. Kakaknya? Iya. Kalau nggak salah kakaknya juga disabilitas ya? Iya, benar. Dia belajar dari mana lukisnya itu? Lukisnya itu nggak belajar dari mana-mana Pak. Jadi awalnya tuh menurut ceritanya tuh ya coret-coretan seperti itu Pak. Terus ternyata dari sehati tuh apa ya, membantu untuk memberikan kanvas, memberikan cat. Nah terus mulai belajar sendiri, mulai melukis dan ternyata luar biasa hasilnya. Udah mana pesanan ya? Iya. Iya, kemarin beberapa tahun yang lalu kita ini bantu teman kita itu ya. Dia awalnya coret-coret gitu, nah kemudian kita fasilitasi kanvas, alat lukis seperti itu dan kita kenalkan dengan masyarakat lain lewat Facebook, lewat jaringan WA. Nah, ternyata itu dia sekarang jadi pelukis yang banyak pesanan ya seperti Sudah itu. ya, sudah banyak. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, kira-kira harapan ke depan seperti apa dengan ilmu yang kalian peroleh dengan kenyataan yang Anda temui? Mungkin harapannya untuk teman-teman di sana seperti saya yang masih awam gitu ya, bisa lebih menghargai dan jangan merendahkan kemampuan seseorang seperti itu. Oke. Kalau Putri? Kalau saya itu untuk teman-teman disabilitas di luar sana tetap semangat karena pastinya kalian tuh punya hal yang sangat bisa dibanggakan. Jadi jangan putus asa dan tetap semangat belajarnya. Ya, itu sama buat kalian juga, tetap harus semangat. Jadi semangat itu tidak hanya untuk teman-teman disabilitas atau teman-teman difabel, tapi kita semua harus Semangat juga. Jadi kita harus inklusif. Nah, jadi makanya inklusif itu adalah kita memberikan ruang kepada setiap orang untuk dia bisa berpartisipasi, berekspresi, kemudian juga dia bisa mandiri. Seperti tadi teman kita yang ada di gunung sana, mungkin satu saat bisa kita undang sebagai narasumber ya di sini. Kita akan istilahnya berbagi tentang pengalaman dia, hidupnya seperti itu. Nah, itu kira-kira teman-teman sobat inklusi semuanya ya. Jadi di dalam kita menjalankan kehidupan dan penghidupan ini ya, tentunya kita selalu harus menghargai ya, tidak memandang rendah, kemudian kepada siapapun kita memberikan kesempatan yang sama. Jadi jangan lupa selalu inklusif ya, dan inklusif kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang disabilitas, maka yang harus kita pegang teguh adalah tidak ada sesuatu tentang disabilitas tanpa disabilitas, atau nothing about us without us. Tidak ada sesuatu tentang kami tanpa kami. Nah, demikian akhir cerita di episode sore hari ini, dan kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Silakan, terima kasih. Salam sehati, satu hati, satu tujuan. Dadah.